Radio Cafe. Kali ini masih membahas seputar Rio Haryanto yang siap menggebrak Formula One dan masih ditemani oleh dua host kece, Jules Taylor. Ada Ditan Sudiro juga di sini yang pastinya akan menemani RC Lovers ya. Tapi sebelum kita mau ngomongin mengenai siapa tadi? Rio Haryanto. Rio Haryanto nih, kita mau ngajakin RC Lovers untuk ngomongin masalah makanan yang lagi seru banget. Bener banget, karena kita sebenarnya punya informasi tentang Rio Haryanto ini banyak banget. Jadi kalau kamu mau sambil chill out, sambil nonton Radio Cafe, santai, ambil cemilan kamu nggak apa-apa. Saking serunya, gue sampai lupa tuh ngomongin Rio. Jadi Rio Haryanto itu kan wong Solo. Ya. Ini nggak jauh dari Solo tuh ada kota namanya Yogyakarta. Oke, jadi benar. kait-kaitin. Boleh masuk ya. Ini di Yogyakarta ada sebuah inovasi kuliner yang seru banget. Ya. Yaitu bakso, tapi bukan sembarang bakso. Ya. Karena beratnya itu mencapai 5 kilogram. Kebayang nggak? Bakso Itu gokil nggak sih? Ya bener banget, ini bagi Anda para pecinta bakso, tidak salah kalau Anda mencicipi bakso yang satu ini. Ini namanya bakso Klenger. Iya, Klenger deh lo makan bakso 5 kilogram. Siapa yang Klenger 5 kilogram? Ini terletak di Jalan Wahid Hasyim nomor 296 Nologaten, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Ya, dan ini bakso Ratu Sari menyajikan varian bakso dengan ukuran yang super besar. Jadi baksonya dengan berat mulai dari 250 gram sampai 5 kilogram bisa lo temuin di situ ya. Segede apa ya kira-kira? Ya, makanya nanti kita lihat aja nih, ada beberapa pilihan ukurannya gitu kan. Untuk bakso yang mencapai berat 3 kilogram ini dijuluki Klenger super dahsyat gitu kan. Ini ada bakso untuk ukuran 1 kilogram bisa dinikmati hingga 5 orang ya. Kan juga ada untuk yang 3 kilogram. Oh, tadi 3 kilogram super dahsyat ya. Terus bakso Klenger ini nggak cuma terbuat dari daging sapi. Ya. Di dalam bakso bisa ditemuin tuh, bisa lihat gambarnya ya. Ya. Bisa ditemuin potongan, makanya potongan tetelan dan juga ada telur ayamnya juga. Terus mereka nggak cuma ngandelan ukurannya aja nih Les nih. Lihat gambar. Piringnya juga piring khusus ya. Baksonya juga lembut dengan rasa yang gurih serta dagingnya pun begitu terasa. Yes, bener banget. Dan seperti pada bakso umumnya, bakso Klenger juga disajikan bersama mie, pangsit dan juga sawi. Tidak hanya menyajikan bakso Klenger, outlet bakso yang setiap harinya buka dari jam 10 sampai jam 9 malam ini juga menyediakan bakso unik lainnya seperti bakso londo. Ya. Itu juga nanti dimasak dengan lada hitam. Lalu ada bakso petir bercita rasa pedas dan juga ada bakso kaget atau kaki greget. Ini kayaknya enak nih, pengen nyoba deh. Disajikan bersama tulang sapi dan juga dinikmati bersama sum-sumnya. Ini gede banget. Ini untuk harganya, seporsi bakso di bakso Ratosari ya, bisa dinikmati dari mulai harga 15.000. Terus untuk Klengernya, bakso Klenger harga 22.500. Terus untuk bakso Klenger dahsyat yang 1 kilogram itu harga 75.000. Kayaknya enak ya. Itu bisa buat berlima tapi Pak ya, lumayan. Iya, ya. makanya murah makanya. 75 bagi 5 14.000 juga. Ih, gede Lumayan banget, Pak. dihitung. Itu Aduh. Itu isinya dalamnya ada telur-telur segala macam Iya, itu. ada itu apa ya? Kalau dilihat tadi Pak pas lagi masih belum dipotong, Pak. Tetelan ya, tetelan. Iya, dalamnya itu kalau masih belum dipotong tadi Pak, itu bisa buat bola basket juga, Pak. Kayaknya enak ya. Kayaknya seru gitu. Terus Enak banget makan tuh, rame-rame. makan bareng-bareng gitu ya kan. Ini kebersamaannya dapat banget nih. Iya, ini makanya kan nih, tuh sisanya mie, sawi dan segala macam di piring yang beda, terus dagingnya dibagi-bagi barengan. Oke, oh gitu dibagi. Jadi ada apa namanya yang gedenya, mangkok gede, ada mangkok kecilnya ya buat kita ya. Ya ini bener-bener makan bakso dan mie sih. Oh, ini enak banget. Kan biasanya kita makan mie dan bakso. Bener-bener Ini kebalikannya. Kayaknya boleh nih sekali-sekali kita pesan nih, bisa pesan online nggak ya kira-kira dibawa ke Jakarta. Udah nggak enak dong. Untuk RC Lovers yang lagi di Yogyakarta atau sekitarannya itu bisa langsung cobain nih, kayaknya enak banget nih Ratu Sari ini. Bisa tempat nongkrong sambil makan bakso yang super Laper gede. ya. Jadi pengen rasanya, jadi lapar rasanya, jadi pengen banget. Aduh. Iya, bener banget. Kayaknya pengen traktir dong. Lapar ya ketahuan. Oke. Ya. Dan ini ada yang terbaru dari portal metrotvnews.com. Ya. Bapak Gubernur Ahok dijadwalkan akan nonton film bareng, nobar film Jingga bersama dengan Ahmad Heriawan. Aher, Gubernur Jawa Barat ya. Yap, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Ahok Cahayapurnama dijadwalkan akan nobar nonton bareng film Jingga bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan juga Wali Kota Solo FX Rudi Daryatmo. Rudi Daryatmo pada tanggal 25 Februari 2016. Terus sekali, dan film ini menjadi sindiran sineas kepada pemerintah terhadap anak disabilitas. Film ini ditayangkan perdana nanti di Jakarta pada 18 Februari 2016 ini ternyata, dan diharapkan mampu menggugah masyarakat dan pemerintah untuk lebih memperhatikan potensi yang dimiliki anak yang memiliki kekurangan fisik.
Yes. Kalau dilihat emang nilai-nilai 14 positifnya Februari. banyak banget ya, Jingga Banyak ya. sih, disabilitas juga sebenarnya nilai-nilai positifnya banyak kan ada tuh, lupa namanya, tapi ada anak disabilitas yang ternyata jago banget search SEO, search engine optimizer-nya Wow. di internet. Iya, dia jago banget. Dia jago banget, jadi jago banget untuk akhirnya jadi konsultan search engine optimizer di internet. Wow, itu Suka bikin seminar-seminar sendiri. itu merupakan salah satu nilai lebih ya sebenarnya, dan kita Yes. sebenarnya memang sebagai makhluk hidup ya, itu sebenarnya sama aja, tiap orang punya kelebihan masing-masing. Mungkin bukan berarti disabilitas tidak bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Baik, dan oke, kalau gitu kita mau membahas Rio Haryanto lagi. Bicara hal positif lagi kita nih ya, bicara hal Iya, positif lagi. betul sekali. Kita akan langsung membahas lagi tentang saudara kita Rio Haryanto yang nanti bulan Maret akan langsung tampil di Melbourne di F1. Untuk perdananya ya, dan ini kan banyak informasi yang daripada kita salah ngomongnya. Iya, bener banget. Mendingan kita langsung aja ngajak ngobrol. Temen kita nih udah ada wartawan otomatis lagi ah. Tuh kan salah ngomong. Udah ada teman kita wartawan otomotif, Mas Reza Erlangga yang udah kita undang ke studio nih. Ya, langsung aja kita sambut Beliau ya, Mas kayaknya Reza. lebih tahu detail, jadi Bener kita banget. langsung aja ajak ngobrol Mas Reza Erlangga ya. Oke, Halo ini Mas dia Reza. nih, datang. Halo. Sorry. Apa kabar? Kabar baik, kabar Kita. baik. Reza. Silakan, Dari silakan, Dita. silakan. Di mana? Silakan sini. Oh, di sini Duduk ya? aja. Oke. Mas Reza silakan. Ini ya RC Lovers ya, saya sempat intip nih RC Lovers, saya sempat intip. Tadi kan di bawah tuh tape-nya, depannya aja udah gambar balap-balapan. Boleh di, Gue kasih lihat dulu, depannya udah gambar balap-balapan. Ini balap-balapan. Yo, Oke. tab-nya udah gambar Karena balap. kebenaran sekarang lagi ada live timing ya dari Barcelona. Oke. Di mana timnya Rio itu lagi ngetes mobil. Oh iya benar, dia lagi ngetes yes, mobil. today ya, bener-bener ya. Hari ini. Udah berangkat. Terus update-nya gimana tuh? Langsung tanya aja Langsung pertanyaan tanya, pertama. gimana nih? So far Rio belum keluar ya. Oh, belum. keluar. Masih Oke. Pascal aja, masih teman satu timnya yang nyoba. Oke. Tadi hasilnya cukup lumayan lah. Artinya mungkin ada banyak yang beranggapan bahwa tim Manor ini kan tim kecil ya. Iya. Tim kelas 2 lah ya. Iya, oke. Beranggapan mungkin dia akan ya back marker ya. Ternyata cukup lumayan lah hasilnya. Oke. Hasilnya nggak di bawah dia. Gitu ya? Iya, nggak di bawah. Tapi mau nanya itu dulu tuh, Mas. Mungkin kita boleh Ya, boleh, mulai boleh. dari timnya dulu deh. Siap. Jadi sebenarnya tim Marussia Manor ya nyebutnya ya. Ya. Itu tuh musim lalu kayak gimana sih di F1? Manor itu sebenarnya mulai balapan tahun 2010 ya. 2010 Oke. tapi namanya belum Manor. Oke. Waktu itu masih Virgin. Virgin ya. Berarti timnya si Dari businessman Ya, Richard benar. Branson. Richard Branson. Benar, Richard benar, Branson. benar banget. Nah, mereka pakai mesin Cosworth. Sayangnya, meskipun didukung sama Milliarder, Yes, Richard Branson. tapi ini kan olahraga yang penuh dengan teknologi ya. Mesinnya harus kuat dan waktu itu mereka pakai mesin Cosworth. Mesin bukan mesin pabrikan gitu, maksudnya bukan mesin yang biasa sehari-hari iya, memang bukan Ferrari, otomotif banget Mercedes, ya, yang kita Renault, tahu ya. segala macam yang Iya. benar-benar kuat, tapi itu aja mesin pemesan. Kita pesan aja 2010 tuh ya? Iya, 2010 dan hasilnya kurang bagus. Terakhir musim lalu ya mereka kehilangan salah satu pembalap ya. Itu masih dia pakai nama Marussia. Jules Bianchi. Oke. Oh, namanya sama. Namanya Oh, sama. Iya, itu kebetulan dia sudah Almarhum ya. sudah meninggal. Iya, di GP Jepang Oktober 2014, maaf, bukan 2015, 2014 ya. Meninggal karena kecelakaan. Nah, prestasi terbaik dari Marussia pada waktu itu adalah dapat poin ya. Mereka tuh finish ke-9 kotanya. Oke, berarti at least nggak buncit-buncit banget ya. Iya. 11 di posisi 9 dapat 2 poin. Tapi oke lah pada saat itu. Nah, setelah itu mereka pilot. Oh. Akhirnya datanglah si pemilik yang baru ya. Manor ini dibeli Ya, ya. Manor ini ada Fitzpatrick ya. Nah, baik. Sekarang- dia yang kemudian membangun tim ini. Gitu. Itu berarti berarti kalau dari Ya kalau dihitung-hitung perubahan sih baru 2-3 tahun ya? ya 2014 kan. 2 tahun ya? Oke. Cukup pretty new, tapi at least mereka sudah menancapkan kukunya bahwa sebagai salah satu tim yang terregister untuk tanding di F1. Benar. Dan sekarang pun Manor itu udah apa ya? Mereka tuh berevolusi dengan sangat baik. Mereka ngambil para ahli teknik yang punya pengaruh yang cukup luar biasa di F1. Salah satunya adalah Pat Fry. Pat Fry itu dan Nicolas Tambazzi itu kebetulan dulu dari tim Ferrari. Oke. Nah, tim Ferrari itu mereka ambil sebagai
konsultan teknis. Nah, dan sekarang Manor juga mengganti mesinnya yang tidak kompetitif tahun lalu dengan mesin Ferrari dengan Mercedes. Oh, tahun ini berarti ya. Transmisinya, suspensinya pakai Williams. Dan tahun lalu dua tim tadi itu ya juara 1 dan Williams itu ya cukup oke lah. Iya, Mercedes juga. Jadi sebenarnya kalau kita ngitungkan untuk menjadi back marker enggak seharusnya ya secara teori itu enggak. Oke. Sekarang Mas Reza nih kita lebih ke kembali lagi nih ke sosok salah satu warga Indonesia yang Rio-nya membanggakan nih ya. Rio Haryantonya ini sendiri nih. Sekarang sudah menembus akhirnya kemarin berapa sih ngomong-ngomong berapa M sih akhirnya Yang dibutuhkan. Rio. Sebenarnya ini masih misteri ya. Angkanya itu berapa sih? Angkanya itu misteri. Coba, Ada yang bilang konfirmasi 10, ada yang bilang 18. Terakhir kan rupiah deh, dirupiahin deh kira-kira. 250-an miliar lah. Itu APBN ya? Enggak. Rio kebetulan datang dari keluarga yang Yes. mampu ya. Ya. Ya, Itu mereka olahraga ini memang olahraga yang cukup satu yang benar-benar yang harus diperhatikan bahwa motorsport itu tidak murah. Iya, betul sekali. Motorsport tidak murah. Mulai dari karting mereka harus mengeluarkan uang yang tidak tidak sedikit gitu. Apalagi ini sudah dari kecil ya, dari umur Benar, 6 benar, tahun. benar. Kalau gue catat tuh karir dia dimulai dari umur 6 tahun, sekarang dia umur 23 tahun, total 17 tahun ya karirnya. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin mulai karir, nggak bisa dibilang dia mulai dari awal sih. Fernando Alonso itu mulai dari umur 3 tahun di karting. Lebih muda lagi ya. Lebih muda lagi. Tapi kembali lagi nih ngomongin soal Rio Haryanto yang kemarin akhirnya mendapatkan dana dari swasta dan juga ada Pertamina ya, kita lihat Pertamina sih. paling banyak akhirnya berhasil tembus nih. Dan sudah saya sempat baca juga tuh dari Twitternya Manor Racing tuh akhirnya sudah selamat kepada Rio Haryanto sebagai satu pembalap sebagai seperti itu ya. Dan ini kita bicara soal Rio Haryanto ini bagaimana sih dari sosok Rio Haryanto dari track record ke belakang balapannya sampai nanti kira-kira akan tanding di 2016 ini? Kalau Rio Haryanto jelas dia adalah pembalap yang berbakat ya. Dia pembalap yang berbakat. Kita harus akui bahwa Rio Haryanto itu adalah pembalap yang berbakat. Dia memulai balapan dari karting pada usia yang cukup muda. Kebetulan yang paling menarik adalah pada saat dia berlaga di GP2. Nah, di GP2 dia beberapa kali mengharumkan nama Indonesia dan naik podium. Ya. Di Inggris dia naik podium. Di Austria dia naik podium, dan pada saat awal mula seri GP2 itu pun dia udah naik ke podium. Jadi sebenarnya Rio Haryanto ini adalah sangat berbakat di kelas. Dan di Indonesia kalau kita mundur ya mulai dari zamannya Ananda Mikola, terus kita selanjutnya Moreno, Ananda itu jago. Tapi memang kesempatan itu tidak datang ke dia ya. Belum beruntung. Lalu ada era di mana Indonesia punya tim Ewan. Ewan itu adalah balapan di bawahnya F1 yang dibikin oleh bangsawan Bahrain. Bahrain ya, Sheikh Maktoum Al Maktoum namanya. Nah, itu juga dia berhasil melejitkan nama Zahir Ali. Zahir Ali dari Indonesia. Tapi ya begitu, memang nggak ada jalan ke sana. Dan akhirnya ada Rio Haryanto. Nah, Rio Haryanto ini memang cukup fenomenal ya. Dan menariknya anak ini juga adalah orang yang humble. Saya ingat saya pernah interview dia, telepon, dia bilang, "Mas, aku kuliah dulu ya Mas ya." Di Singapura dia, "Mas, aku kuliah dulu ya, tapi nanti saya akan nelfon Mas, saya ke ini dulu, Esplanade. Esplanade itu kan yang di Singapura ya, di ada Merlion, patung Merlion. Pakai Excel aja Mas, emang kenapa? Biar sinyalnya oke, dengan logat Jawa yang kental. Biar sinyalnya oke. Orang Solo ya. Dan murah buat Mas yang nelfon." Gitu loh. Jadi artinya ini orang memang selain humble, dia punya prestasi yang oke dan juga cepat. Itulah seperti itu. Baiklah, kalau gitu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi masih berkaitan tentang Rio Haryanto. Dan buat Arsi Lovers jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi karena di sini juga kita punya tayangan mengenai Rio Haryanto dan Ayat Kursi. Apa hubungannya? Setelah yang satu ini cuma di Radio Cafe.